Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayatnya kami dapat mempresentasikan materi kami yaitu Islam dan Gender. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen agama dan teman-teman angkatan industri kelas A. Di sini kami akan menyampaikan materi Islam dan Gender. Sebelum itu kami akan mengenalkan kelompok dari 9. Yang pertama ada Muzakir Dafa Maulana dengan NIM 2021570008. Yang kedua Galih Pradana Saputra NIM 2021570015. Yang ketiga Daril Jovanka 2021570020. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Dava. Mas Dava dipersilahkan. Pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women's Studies Encyclopedia, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Pengertian gender menurut buku. Dalam buku Science and Society, gender adalah behavior differentiation antara laki-laki dan perempuan yang socially differences, yakni perbedaan yang bukan kodrat dan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Dalam buku Women Studies Encyclopedia, gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Gender dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kudratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan kodrat di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran sifat-sifat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa dalam Al-Quran banyak menceritakan persamaan keduanya, wanita dan pria. Yang membedakannya adalah ketakwaan kepada Allah. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama, saling bekerja sama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lain. Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fisik maupun mental, di atas kaum wanita, sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita. Terdapat di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 35. Allah tidak akan
menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 195. Ulama kontemporer bernama Yusuf Al-Qardawi memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap kepemimpinan wanita dalam berpolitik. Beliau menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni karena kaum laki-laki itu unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Kemudian yang kelima, Qadarwi juga menambahkan bahwa wanita boleh berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal muamalah memiliki kedudukan yang sama. Hal ini dikarenakan keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau perintah untuk mengajak pada sebuah kebaikan. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan wanita untuk berpolitik. Kemudian ada prinsip-prinsip Islam dan gender. Yang pertama adalah perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan kesempatan yang sama dalam statusnya. Keduanya pun mempunyai yang sama untuk menjadi hamba yang sempurna. Hamba yang sempurna adalah hamba yang bertakwa, muttaqun, dan untuk mencapai derajat muttaqun tidak dinilai dari perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, etnis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah perempuan sebagai khalifah di bumi, dengan maksud bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Ketika keduanya dirasa mampu dan memenuhi karakteristik untuk menjadi pemimpin, untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin harus belajar dan berlatih. Maka keduanya mempunyai hak untuk itu. Contohnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri bisa menjadi presiden, dan juga Ibu Khalifah Indar Parawangsa bisa menjadi gubernur. Bahkan di zaman sekarang sudah banyak tokoh wanita yang menjadi menteri dan pemimpin organisasi. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah, dan bersifat adil. Kesetaraan yang telah diakui oleh Al-Quran itu bukan berarti harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Untuk menjaga keseimbangan alam, harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Berikut ini adalah daftar pustaka kami. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Kami akan membuka pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu untuk Zoom, kami akan membuka pertanyaan maksimal 2 pertanyaan. Nggak boleh gitu juga, Mas. Soalnya ini itu. Mas, saya boleh tanya nggak, Mas? Halaman 5, yang Allah menciptakan bentuk fisik loh, Mas. Coba tolong dibuka, oke. Ya, Mas, sudah. Itu kan dalil ya, Mas. Mau tanya, tolong sebutkan dan jelaskan dalil lain mengenai gender dalam perspektif Islam selain dalil tersebut.
Oke, akan saya simpan terlebih dahulu. Nanti akan saya jawab. Boleh nanya lagi nggak, Mas? Cukup satu orang satu pertanyaan. Nyobel. Gimana, Mas? Iya Mas, saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Aji. Surat lain yaitu terdapat di surat An-Nisa ayat 1. Bacaannya yaitu ya ayuhan nasu taku rabbukumul ladzi khalaqakum nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijala katsira wa mina wa nisa wattaqu wa allati tasaaluna bihi wa arhama innallaha kana alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Apakah sudah cukup Mas Aji? Oh iya, Mas, makasih, Mas. Ada satu lagi, boleh nggak, Mas? Boleh nggak? Satu orang satu, Satu Mas. lagi nih. Yang lain Ya, saja. kalau soal kayak gini ya nggak bisa, Mas, satu sama satu. Minimal ya 2 lah. 1 orang 2 lah. Keterbatasan waktu untuk Zoom, Mas. Ya, kalau nggak ada yang nanya kan gimana, Mas? Masuk 1 doang. Silakan yang lain ada yang ingin bertanya. Mending saya aja, Mas. Mas, saya mau nanya. Ya, silakan ya. Apa yang terjadi apabila Islam dengan gender tidak ada hubungan satu sama lain? Jelaskan dan berikan contohnya. Tolong perjelas lagi, Mbak, pertanyaannya. Tadi terlalu cepat bicaranya. Apa yang terjadi apabila Islam dengan gender tidak ada hubungan satu sama lain? Jelaskan dan berikan contohnya. Baik, saya akan terima pertanyaannya.
Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana terjadinya jika Islam tidak terkait dengan gender. Itu kejadiannya seperti saat zaman jahiliyah di mana perempuan dibunuh karena dianggap tidak bisa berperang dan perempuan diperjualbelikan. Dan itu termasuk contohnya. Terima kasih. Oh iya Mas, makasih. Konsep-konsepnya gimana Mas? Islam dalam gender. Apa Mas? Tolong diulang. Konsep-konsepnya gimana Mas dalam Islam dalam gender? Baik Mas, saya akan cari terlebih dahulu. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Aji. Konsep gender termasuk yang saya bacakan dari perspektif Islam. Tolong Mas Darul dibukakan. Gender dalam perspektif Islam itu dari yang nomor 1 ini sampai ke nomor berapa? Nomor 5 itu termasuk konsep-konsep gender. Oh alah iya Mas, makasih ya Mas. Enggak sekalian dibacain enggak? Keterbatasan waktu Mas. Ini kan Oh tadi iya yang Mas. dibacakan Mas. Oh iya Mas, makasih ya Mas. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal Keren banget Mas Dava. Waktunya,